Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PHP requirements, PHP syntax, PHP comment, PHP variables, dan PHP echo atau print. Setelah itu, saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai pemrosesan PHP di dalam form HTML menuju ke database. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan garis besar PHP itu sendiri. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman server-side yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web dinamis. PHP dirancang khusus untuk memproses kode di sisi server dan menghasilkan konten yang akan dikirim ke browser sementara atau browser pengguna. Nah, PHP adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan secara luas dan secara khusus sesuai pengembangan web. Jadi di zaman sekarang PHP banyak sekali digunakan di pengembangan web. Bahasa ini digunakan untuk mengelola konten dinamis, database, session tracking, dan bahkan keseluruhan situs e-commerce. Web yang dinamis ini berfungsi sebagai penyimpanan data dalam database, membuat tampilan halaman web berubah sesuai input dari pengguna, menampilkan gambar hingga pemakaian form. Jadi sangat fleksibel sekali untuk pemakaian PHP pada pembuatan web ya. Makanya beberapa orang atau banyak orang memakai PHP sebagai solusi bahasa pemrograman pembuatan web. Sebelum kita lanjut untuk membahas PHP ini, kita harus menguasai 3 basic dulu, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Namun di era sekarang atau khususnya pemula, HTML saja sudah cukup. Lalu apa itu PHP file atau file PHP? File PHP yang adalah file yang berisi HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP itu sendiri. Kode PHP dieksekusi di server dan hasilnya akan dikembalikan ke browser sebagaimana HTML itu ditulis. Dan PHP tersendiri mempunyai ekstensi .php. PHP requirements. PHP requirements. Sebelum kita menulis PHP atau menggunakan PHP, kita harus mempunyai beberapa requirements atau persyaratan tersendiri. Yaitu yang pertama dan pastinya itu text editor untuk menuliskan kode PHP atau HTML itu sendiri. Yang kedua yaitu menemukan web host yang mensupport PHP dan MySQL-nya. Tujuannya agar bisa dijalankan dengan lancar. Nah, pada era sekarang biasanya rata-rata web itu sudah mensupport PHP dan MySQL itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah menginstal web servernya. Biasanya dahulu web server ini terpisah. Contohnya Apache, Nginx, MySQL-nya dan lain-lainnya itu terpisah. Nah, sekarang sudah bisa ditemukan dengan bentuk satu kesatuan dengan aplikasi Sampipi, Laragon, dan sebagainya. PHP sintaks. Nah, dalam PHP kita mempunyai sintaks, di mana skrip PHP ini dapat ditulis di berbagai dokumen. Jadi peletakan dokumen atau peletakan PHP ini bebas ya. Lalu skrip PHP dimulai dengan tag PHP itu sendiri, yang dimana tandanya itu kurang dari tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya besar dari. Dapat dilihat di layar sebagai berikut. Nah, untuk PHP normalnya itu berisikan konten HTML dan beberapa skrip PHP tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di layar. Nah, jangan lupa ada catatan khusus untuk PHP ini sendiri, di mana pernyataan atau pengeskripsian dalam kode PHP ini diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma ya. Nah, untuk sintaks ini memiliki kasus sensitivitas. Nah, maksudnya apa? Sensitivitas ini yaitu pengaruh kecil besarnya huruf. Nah, untuk kata kunci seperti if, else, while, echo, dan lain-lain itu tidak berpengaruh kepada kasus sensitivitasnya. Dapat dilihat pada layar. Nah, catatannya adalah kasus sensitivitas ini biasa terjadi pada variabel. Nanti kita bisa lihat juga di layar, dan untuk hasilnya juga dapat dilihat pada layar yang ditampilkan ya. Nah, lalu ada PHP comment.
Nah, di dalam PHP juga terdapat komen. Komen ini adalah semacam informasi ya, dengan tanda yang nanti kita akan lihat pada layar, dan ini tidak bisa dieksekusi oleh program yang ada di dalam HTML atau PHP itu sendiri. Tujuannya ya untuk memberi informasi kepada si pembaca. Juga biasa digunakan untuk memberitahu si pembaca struktur codingan PHP atau script PHP yang telah dibuat, dan untuk mengingatkan diri sendiri sejauh mana atau sudah sampai mana pekerjaan yang telah kita buat. Jadi memudahkan kita sebagai programmer untuk menulis kode. Untuk komen ini sendiri memiliki 3 pembagian, yaitu single line comments, multiple line comments, dan yang terakhir ada using comments, menggunakan comments itu sendiri dalam part variabel. Lanjut, PHP variabel. Nah, di dalam PHP sendiri mempunyai variabel. Semua variabel di dalam PHP dimulai dengan tanda $, dan setelah itu wajib diikuti oleh nama variabel tersebut. Dapat dilihat pada layar. Nah, untuk penulisan variabel PHP sendiri ini tergolong mudah ya. Dia tidak seperti pemrograman atau bahasa pemrograman lainnya yang harus menuliskan bentuk atau jenis variabelnya seperti integer, string, varchar, dan sebagainya. Jadi kalau di PHP ini sendiri dia langsung aja buat $sign terus diikuti dengan nama variabelnya. Nah, namun variabel tersebut memiliki beberapa aturan. Yang pertama ya tentu saja dimulai dengan tanda $, atau $sign. Yang kedua harus biasanya huruf ya, atau underscore karakter. Yang ketiga tidak boleh dengan angka, jadi $angka itu nggak bisa ya. Nah, yang keempat ada biasanya itu memang formal, dia memuat alphanumeric karakter dan underscore. Contohnya A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Dan diingatkan lagi, variabel ini bersifat sensitif. Nah, $X dengan huruf kecil semua dan $X dengan huruf besar semua itu adalah 2 variabel yang berbeda. Untuk output variabel sendiri bisa kita lihat di layar. Nah, variabel sendiri memiliki lingkup ya. Di PHP ini variabel memiliki lingkup. Ada 3 lingkup, yaitu lokal, global, dan statik. Nah, perbedaannya adalah biasanya untuk lingkup-lingkup ini dibatasi atau penulisannya itu berbeda ketika sudah ditemukan atau sudah dibuat fungsi. Dapat dilihat pada contoh di layar. Ada PHP echo dan print. Nah, keduanya ini sebenarnya perintah untuk menampilkan apa yang telah kita tulis untuk ditampilkan di layar. Sebenarnya kedua ini tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Hanya saja pada PHP echo teks atau variabel yang ditampilkan lebih kompleks daripada print. Nah, biasanya echo ini lebih sering digunakan ya daripada print. Karena print ini biasanya digunakan untuk hanya menandakan beberapa teks atau variabel saja yang notabene-nya sedikit. Nah, yang terakhir adalah bagaimana PHP memproses data dari form HTML hingga menyimpan data tersebut ke dalam database. Nah, yang pasti di sini PHP itu melakukan yang pertama ya, kita harus mengecek apakah form HTML tersebut ada apa tidak. Dan yang kedua melakukan validasi. Nah, di sini validasi yang dimaksud adalah metode apa atau metode apa yang digunakan oleh form tersebut. Kita harus mengikuti metode tersebut. Nah, seperti contohnya kan, di sini formnya memakai metode post. Nah, otomatis PHP-nya juga harus mengikuti metode dalam HTML tersebut. Nah, lalu kita akan melakukan pengkoneksian dari form ke database. Itu seperti contoh di layar ya. Nah,
Lalu untuk memasukkannya ya tinggal kita lakukan lagi perintah yang ada di layar. Nah, lalu untuk setelah kita melakukan semuanya, kita memberikan pemberitahuan untuk kepada user atau pengguna bahwa data tersebut berhasil diinput atau tidak, dan memberikan pemberitahuan sebagai berikut yang telah ditampilkan di layar. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk PHP ini. Saya rasa cukup jelas, namun jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.